Salam, lewat video berikut ini kita akan mulai melihat rumus-rumus umum dari Microsoft Excel dan kita mulai berlatih dengan menggunakan rumus-rumus tersebut. Namun sebelumnya, mari kita lihat operator atau rumusan dari rumus-rumus umum dalam Microsoft Excel. Tanda plus itu digunakan untuk penjumlahan, tanda minus dipakai untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, dan tanda garis miring untuk pembagian. Jadi kita menekan tanda plus pada keyboard untuk penjumlahan, tanda garis datar untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Ini rumusan umum dari perhitungan dalam Microsoft Excel. Mari kita berlatih dengan menggunakan rumus-rumus tersebut. Misalnya di sini saya sudah menulis atau mengetik angka 7, 4, 4, 1, 9, 6. Nah, untuk menjumlahkan 7 tambah 4, cara kita menulisnya adalah sebagai berikut. Sama dengan, nah, untuk menjumlahkan 7 dan 4 ini, kita tidak menuliskan 7 tambah 4, tapi kita menuliskan angka 7 ini berada di kolom berapa. Untuk mengetahui 7 ini berada di kolom berapa, kita tinggal melihat lurus ke kiri dan ke atas dari angka 7 ini. Jadi 7 ini berada di pertemuan antara B dan 5. Maka jika kita klik pada angka 7, maka akan muncul di sebelahnya angka atau huruf B5. Karena angka 7 ini berada pada B5. Lalu kita masukkan rumusnya, tambah atau plus 4. Nah, di sini 4 berada pada kolom C5, maka ketika kita klik, maka muncullah C5. Setelah kita memasukkan rumusnya ini, sudah selesai, lalu kita enter dia. Seperti itu. Sehingga 7 tambah 4 sama dengan 11. Untuk penjumlahan dengan rumus yang sama dan tidak berganti kolomnya, seperti ini mendatar semua. Misalnya 41 juga kita mau jumlahkan, 96 juga mau kita jumlahkan, maka kita tidak perlu lagi membuat rumusnya, tapi tinggal kita tarik rumus dari atas, sehingga akan berlaku untuk semua bilangan atau angka yang berada di bawah ini. Kita untuk menarik rumus, kita arahkan kursor ke titik hitam di bawah angka 11 ini. Kita taruh kursor sampai dengan kursornya berubah menjadi warna hitam plus seperti ini. Ya. Baru kita klik, tarik dia ke bawah. Nah, kita lihat 4 tambah 1 sama dengan 5, 9 tambah 6, 15. Jadi kita tidak perlu membuat rumus lagi, tinggal kita tarik rumusnya. Untuk mengetahui rumus apa yang dipakai pada setiap kolom ini, kita bisa melihatnya pada di bawah ini, di formula bar ini. Jadi, misalnya saya klik 11, rumus yang dipakai ada di atas ini. Ya, kita bisa lihat di atas ini. Jika seandainya saya mau merubahnya, misalnya di sini saya bukan mau menambahkan antara 7 dan 4, tapi 4 dan 1, maka saya rubahnya di atas ini. Ya, rubahnya di atas. Misalnya 4 tambah 1 tadi, 4 tambah 1 itu 4 berada di B6, maka saya klik di sini, B6. Lalu 1 ini berada di C6, maka saya klik di atas C6, tambah C6. Lalu saya enter. Ya. Oke, jadi itu untuk penjumlahan.
Untuk mengetahui, untuk menjumlahkan secara cepat, misalnya ini, kita mau menjumlahkan total dari seluruh ini, kita tidak perlu, bisa memakai dua cara, bisa pakai tambah, atau tanda plus tadi, atau menggunakan rumusan gabungan, yaitu menggunakan sum. Caranya adalah dengan mengetikkan pertama sama dengan sum dalam kurung, nah, B5 ya, B5. Mengapa B5? Karena angka 7 ini berada pada kolom B5 sampai itu dalam operator atau operatornya dari Excel itu adalah titik 2 ya, sampai titik 2. Nah, kita mau menjumlahkan sampai dengan angka 10 ini. Angka 10 berada pada kolom B11, maka kita ketik B11. Jadi kita menjumlahkan sama dengan sum dari B5, angka dari B5 sampai dengan B11. Tutup kurung lalu kita enter. Jadi ini cara kedua untuk menjumlahkan, yaitu dengan memakai operator gabungan yang dinamakan sum, ya, artinya menjumlahkan. Memakai tanda plus juga bisa, misalnya kita menambahkan tapi kerjanya terlalu lama. Misalnya kita jumlahkan masing-masing sama dengan 7 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 10. Lalu kita enter dia. Ya, hasilnya sama. Ya. Tapi tentu saja cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan sum tadi, yaitu rumusnya sama dengan sum B5 sampai B11. Ya. Jangan lupa tanda titik 2 itu artinya sampai. Baik, itu untuk menjumlahkan. Kita masuk ke latihan untuk pengurangan. Misalnya saya mau mengurangi angka 7 kurang 4. Maka jangan lupa operator untuk pengurangan tadi adalah garis datar. Cara ketiknya sama dengan, ya, selalu didahului dengan sama dengan 7. Kita tidak tulis 7 tapi kita tulis B5. B5 kurang atau tanda plus itu garis datar itu kurang 4 atau C5. Karena angka 4 berada di C5. Lalu enter. Begitu juga di bawah sama dengan B6 garis datar 1. Enter. Untuk yang di bawah seperti yang saya jelaskan tadi, tidak perlu kita membuat rumusan baru. Kita tinggal tarik dia dengan mendekatkan kursor pada titik hitam di bawah 3 ini sampai kursornya berubah menjadi tanda plus warna hitam. Lalu kita klik tahan, tarik dia ke bawah. Dia menjumlahkan 10 kurang 7, 5 kurang 2, 8 kurang 5, 6 kurang 3, 9 kurang 6, 4 kurang 1 ya. Kita masuk ke perkalian. Untuk perkalian kita ingat operatornya adalah tanda bintang. Nah, caranya sama dengan, jangan lupa sama dengan selalu B5 atau 7 ini kali tekan shift tanda bintang ya di keyboard, shift tanda bintang, lalu 4 atau C5. Lalu kita sama dengan. Saya ulangi rumusnya tadi, sama dengan B6 karena 4 ini berada di B6 kali shift harus tekan shift tanda bintang lalu C6 karena angka 1 berada di C6. Lalu kita enter. Untuk yang di bawah kita tinggal tarik dia rumusnya. Berikutnya untuk pembagian. Pembagian itu operatornya itu adalah garis miring ya. Jadi cara tulis atau cara ketiknya sama dengan B5 atau 7 ini bagi
Nah, bagi kita garis miring C5. Lalu enter. Oke. Saya ulangi, sama dengan B6 bagi C6. Lalu kita enter. Jadi jangan lupa garis miring. Untuk yang di bawah tidak perlu kita buat rumus lagi, tinggal kita tekan tahan di titik ini lalu tarik. Baik, jadi itu rumus umum dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk ke rumusan yang berikut, yaitu rumusan atau operator gabungan. Ya. Untuk operator gabungan, ada 3 operator yang sering dipakai. Yang pertama itu sum, ya, tadi sum saya sudah jelaskan tadi, sum untuk menjumlahkan. Lalu yang kedua itu average untuk mencari rata-rata. Lalu yang ketiga itu rumus if, ya, rumus if. Ini untuk fungsi logical jika. Nah, mari kita berlatih dengan menggunakan operator gabungan ini, sum, average, dan if. Pertama, kita memasukkan nilai yang kita hendak buat, ya, nilai-nilai. Misalnya ini kita mau menjumlahkan nilai, membuat rata-rata dari nilai siswa untuk nilai matematika. Kita mengetik dulu nomor, ya, nama, hasil tes pertama, hasil tes kedua. Sekarang bagaimana untuk mencari rata-rata dari dua nilai ini? Kita tidak perlu memakai kalkulator atau cakar, kita memakai rumus untuk menjumlahkan secara cepat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Nah, cara ketiknya sama dengan average, buka kurung, ya, sama dengan average, buka kurung. Ya, kita mau merata-ratakan nilai tes pertama yang berada pada D6 ini dengan yang di E6, ya, D6 dan E6. Jadi D6 titik 2, D6 titik 2, E6, tutup kurung, enter, ya. Jadi sama dengan average, kita klik di mana yang hendak kita rata-ratakan dia, yaitu 7 dan hasil tes pertama dan tes kedua dari EBIT, siswa nama EBIT ini, sehingga kita D6 tulisnya D6.2 E6, baru kita enter. Jadi 7, hasil tes pertama 7, hasil tes kedua 6, rata-ratanya adalah 6,5. Sekarang kita mau cari rata-rata dari nama siswa Gilang ini, 6,5 dan 4. Sama prosesnya, sama dengan average, ya, average dari, jangan tulis 6,5 tapi tulis kolomnya, yaitu 6,5 ini berada di D7, ya. Jadi kita average, buka kurung, D7 sampai E7. Ya. Tutup kurung, lalu kita enter. Oke, sebenarnya satu rumus dibuat, yang di bawah ini tinggal kita tarik karena di sini kolom-kolomnya ini tidak berubah. Sehingga kita tinggal arahkan kursor di bawah ini sampai tanda kursornya membentuk tanda plus warna hitam seperti ini. Lalu kita klik tahan, lalu tarik ke bawah. Oke. Saya kira jelas, ya. Jadi rumusnya sama dengan average, ya. Buka kurung, ya. Jangan lupa buka kurung itu sangat penting karena tanpa buka kurung dan tutup kurung rumusannya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang misalnya kita mau mengetahui dari rata-rata yang ada ini
siswa mana yang sudah tuntas dan mana yang belum tuntas nilainya. Nah, kalau hanya 1-2 siswa ya gampang, tapi kalau siswanya banyak, maka mengetik di Excel, menggunakan Excel sangat mempermudah kita untuk mengetahui mana siswa yang sudah tuntas dan mana yang belum tuntas. Jika seandainya kita menetapkan patokan bahwa tuntas itu jika nilai siswa itu berada di atas 6 ya. Sama dengan 6 ya. Berarti dia harus lebih besar ya, harus lebih besar atau sama dengan 6 ya. Nah, itu baru dikatakan tuntas. Jika tidak ya, nah, itu dikatakan tidak tuntas. Artinya kalau dia nilainya itu 0 sampai 5 ya, itu dikatakan tidak tuntas. Jadi jika nilainya itu 0 sampai 5 itu dikatakan tidak tuntas. Dikatakan tuntas kalau dia lebih besar dari 6 ya. Itu berarti antara 6 sampai 10 misalnya. Nah, misalnya ini. Oke, untuk melihat mana siswa yang tuntas dan tidak tuntas, ini kita menggunakan rumus if tadi yang sudah jelaskan sebagai operator untuk jika ya. Di sini kita mau melihat jika nilai dari 6,5, jika nilai di sini, jika nilai di sini ini dia antara 6 sampai 10, maka dia tuntas. Jika tidak, maka dikatakan tidak tuntas. Maka rumusnya adalah kita cara ketiknya. Klik. Sama dengan jika buka kurung ya, buka kurung. Jika F6 lebih besar dari ya, F6 lebih besar dari 5,9 maka tanda kutip dulu tuntas ya. Tuntas. Tutup kurung tutup kutip ya, tutup kutip, kutip penutup. Titik koma lagi, buka tanda kutip, tidak tuntas. Kutip penutup. Ya, jadi jika F6 lebih besar, tanda sama lebih besar dari 5,9, titik koma, buka kutip penutup, kutip pembuka, jangan ada spasi ya. Titik koma, kutip pembuka, tuntas, kutip penutup, titik koma, kutip pembuka, tidak tuntas, kutip penutup. Lalu tutup kurung. Lalu enter. Jangan lupa. Jadi if F6 lebih besar dari 5,9, titik koma, if F6 lebih besar dari 5,9, titik 2, kutip pembuka tuntas, kutip penutup, titik koma, kutip pembuka tidak tuntas. Artinya jika F6 lebih besar dari 5,9 maka tuntas. Jika tidak tidak tuntas. Itu artinya rumusan ini. Lalu kita enter dia. Oke, berarti karena 6,5 lebih besar dari 5,9 maka dia tuntas. Sekarang kita coba cek yang berikutnya, kita latih lagi yang berikutnya. Sama dengan if 5,3 ini berada pada kolom F7 ya. F7. Jadi kita buka kurung, jika if F7 lebih besar dari 5,9, titik koma, kutip pembuka, tuntas, kutip penutup, titik koma lagi, kutip pembuka, tidak tuntas. Kutip penutup, tutup kurung ya. Jadi ini rumusnya untuk memakai if ya. Lalu kita enter dia. Oke. Ya, ini karena 5,3 kenapa tidak tuntas? Karena 5,3 itu kurang dari 5,9. Nah,
Kita buat satu rumus, sebenarnya bagian awal ini sudah cukup sebenarnya. Kita tinggal tarik untuk ke bawahnya ya. Kita tarik dia ke bawah, tekan, tahan, tarik. Ya. Nah, kita sudah bisa mengetahui mana siswa yang tuntas dan mana siswa yang belum tuntas ya, atau tidak tuntas dengan menggunakan rumus if. Oke, terakhir kita mau melatih lagi menggunakan rumus sum. Untuk mengetahui total dari tes pertama dan tes kedua, kita menggunakan operator gabungan yang namanya sum ya, untuk menjumlahkan. Bisa kita memakai tanda plus untuk menambahkan, tapi itu terlalu lama, maka kita sebaiknya menggunakan sum. Jadi sama dengan sum ya, sama dengan sum buka kurung ya, buka kurung. Yang mau kita jumlahkan itu adalah angka 7 ini sampai dengan angka 10 ya. Kita lihat angka 7 ini berada di D6 dan angka 10 ini berada di D15 ya. Jadi D7 ini ada di D6 ya. Lalu 10 ini ada di D15. Berarti kita tulis di situ sum dari D6 ya, D6 titik 2 artinya sampai D10. Sorry, bukan D10 karena sampai di siswa nama Firly dari D15. D15 ya. Tanda ini menunjukkan bahwa ada tanda biru ini menunjukkan bahwa apakah bagian ini yang mau dijumlahkan. Jadi kalau tanda itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti ada yang salah pada rumus. Nah, kalau sudah begini tinggal tutup kurung lalu kita enter. Oke. Berikutnya untuk tes kedua sama dengan sum buka kurung. Ya, kita mau jumlahkan dari angka 6 ini sampai angka 8. Angka 6 berada pada kolom E6. Ya, E6. Berarti E6 sampai angka 8 ini berada pada E15. Maka kita tulis E15. Oke, tutup kurung, enter. Baik, jadi itu cara kita menggunakan rumus. Ada 3 rumus yang kita latih hari ini, yaitu average untuk mencari rata-rata. Jangan lupa selalu didahului dengan sama dengan average buka kurung D6.2 E6, lalu rumus if untuk fungsi logikal untuk mengetahui sesuatu tuntas atau tidak tuntas. Lalu terakhir kita menggunakan rumusan sum untuk menjumlahkan ya. Jadi menggunakan sama dengan sum D6 sampai D15. Oke, silakan berlatih sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti mungkin pada video-video berikutnya baru kita akan lebih jelas melihat rumus-rumus tersebut. Sampai jumpa, sampai di sini dulu.